Sekali lagi, kejiwaan yang berpusat di otak kita ini berhubungan dengan keinginan kita, perasaan kita, feeling kita yang berkaitan dengan rasa. Ya, kita selalu ingin terdorong untuk menuju ke rasa. Ada catatan terakhir dalam pemikiran kognitif, dalam teori kognitif, learning does not just involve the relationship between stimulus and response. Jadi sekali lagi, proses belajar tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu akan melibatkan sebuah proses berpikir yang kompleks. Kalau dikaitkan dengan new normal, wajar. Budaya digital yang kemudian dikaitkan dengan new normal ini menjadi sebuah proses berpikir yang amat sangat kompleks. Tetapi belajar adalah learning is a change in perception and understanding. Setiap proses belajar itu mestinya merupakan sebuah proses yang menghasilkan sebuah perubahan dalam konteks persepsi dan understanding. Ini adalah kognitif teori yang akan kita sandarkan bagaimana digital culture itu. Berikut saya sandarkan, saya pinjam dari Donald Tracy. Ini anak-anak ekonomi pasti sangat kenal dengan teori ini. Tetapi saya coba pinjam teori ini. Saya pinjam untuk kemudian membawa kita pada sebuah rasionalisasi situasi sekarang ini. Ini dikenal dengan the fraud triangle, ya, sebuah piramida yang berkaitan dengan keputusan merasionalisasi keadaan yang berkaitan dengan fraud atau fraudulence. Fraudulence itu adalah perbuatan melanggar, ya, sebuah pelanggaran. Tapi dalam konteks ini saya bawa dia ke berpikir positif. Bagaimana masyarakat sekarang dalam alam pandemi ini, dalam situasi pandemi ini merasionalisasi the current situation. Saya ingin bawa pada digital culture. Yang pertama adalah pada komponen pressure. Pressure ini adalah fakta dan tren. Ini di sebelah kanan, pressure adalah fakta dan tren bahwa kita sekarang dalam situasi pandemik dan masih pandemik. Ada kemudian protokol untuk kemudian kita harus menjaga jarak, baik secara fisik dan sosial. Termasuk kita yang melakukan pertemuan sore ini berada dalam situasi harus bekerja dari rumah, belajar dari rumah, termasuk mahasiswa KKT harus dengan pendekatan pelayanannya secara daring. Dan kita juga kemudian harus memperhatikan atau berada tunduk pada health protocol of COVID-19. Ini bukan sesuatu yang tanpa pressure, saya anggap ini pressure. Dalam pemahaman saya juga merasakan bahwa ini adalah tekanan. Tetapi saya atau kita semua harus bisa juga melihat bahwa ada tahapan berikut. Kalau situasi kita tertekan seperti ini, kita harus mencari jalan keluar antara lain dengan memperhatikan opportunity. Adakah peluang kita untuk kemudian menghadapi tekanan ini dengan tetap healthy, safe, dan produktif? Artinya sebagai dosen misalnya saya, sebagai koordinator KKT, meskipun jangan babi, orang udah masuk udah pada ingat. Allah. Yang lagi ribut ini adalah bagian dari bad culture in digital situation, ya, bagian dari bad culture. Nanti saya akan tunjukkan sebentar ada di posisi mana itu. Oke, opportunity, saya melihat bahwa digital data, digital media, digital signal elektronik, processing digital system, ini adalah kesempatan, peluang untuk kita bisa menghadapi pressure ini. Salah satu buktinya adalah kemudian KKT 124 tetap bisa dilaksanakan, karena kita berhasil memanfaatkan, melihat itu sebagai peluang dengan menciptakan sarana-sarana pendukung untuk itu. Akhirnya kemudian kita tiba pada rasionalisasi. Setiap keputusan yang kita buat adalah sebuah proses rasionalisasi. Bahwa segala sesuatu yang bisa mendukung atau opportunity tadi itu adalah tersedia, bisa diakses, bisa digunakan, dan kita mampu.
atau kita memiliki kemampuan untuk itu. Contoh misalnya, ada anak-anak yang tak bergabung dalam webinar ini, antara lain karena tidak affordable. Artinya affordable di sini bisa jadi kemudian ya dia lagi dalam situasi yang tidak memiliki kuota, ya dia nggak bisa gabung dengan kita. Itu sebagai contoh. Sekali lagi, saya meminjam teori ini untuk merasionalisasi keadaan pandemi dan new normal life. Saya memberikan contoh sebuah digital data, saya anggap ini digital data ya, tentang saya sendiri, tentang diri saya. Ini adalah titik-titik merah dalam peta ini adalah titik lokasi di mana saya beraktivitas selama bulan Agustus. Selama bulan Agustus inilah map of my activities. Bisa dilihat di sini bahwa selama bulan Agustus, kalau yang titik ini adalah rumah saya, yang ini adalah kampus, berarti saya dari sini pergi ke kampus, urusan kampus dalam kepentingan tertentu. Kemudian ada berapa titik merah tersebar, yang satu agak jauh di sini. Ini sebenarnya adalah lokasi saya mengamati terkait penelitian saya, yang berkaitan dengan titik di sini. Ini adalah titik di Malalayang 2. Yang satu ini, ini adalah rumah, kemudian yang ini adalah lokasi di kampus bawah ya, di kampus bawah, dan ini adalah Freshmart. Freshmart tetap dalam situasi pandemi ini kami tetap harus membeli kebutuhan pokok ya, sehingga harus pergi ke sana. Dan ini adalah SPBU Sario. Mengisi bensin aja saya mengambil yang paling dekat. Dari peta ini sebagai digital data yang ditampilkan outputnya seperti ini adalah sebenarnya kalau saya ceritakan lebih detail, apa yang terjadi di dalam setiap titik-titik merah ini, di dalamnya adalah ada banyak penggunaan data digital dan komunikasi yang menggunakan sharing data digital dan lain-lain, itu jauh lebih besar dari sekedar 12 titik ini. Tetapi pergerakan ini nampak amat sangat terbatas. Baik, sekarang saya tertarik justru dengan digital transformation. Ini ada sekian elemen, ada 6 elemen utama dalam digital transformation. Yang pertama, kita bisa lihat performance management, process digitizing, top line growth, digital modified business, customer touch point, customer understanding. Ini adalah proses digital transformation. Nanti mungkin ini dalam bentuk skema, tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang kita lakukan juga dalam tugas dan kerja kita selama ini. Dan yang di sebelah kanan ini bisa kita lihat sebuah siklus 45-66 hari, di mana digunakan secure. Interupsi ya. Tidak muncul Neroda itunya, presentasinya. Oh, tidak muncul? Ya. Sabar. Oke. Kalau sekarang, Nerari? Belum juga. Oh ya, sorry. Saya balik ke Zoom. Kalau ini, Nerari? Ya, sementara. Sudah siap. Dari tadi nggak muncul ya, Nerari? Iya. Aduh, Nerari-nya nggak bilang. Oke. Ini yang saya jelaskan tadi soal definition, saya kira ini kita lewat aja. Yang berikut adalah scope dari scope of cognitive dan catatan terkait cognitive theory. Ya, nanti di-share ke partisipan bila ada yang membutuhkan. Ini soal the Freud triangle, yang teori yang saya katakan tadi. Oke. Yang ini soal aktivitas saya yang ada map. Sayang sekali tadi ternyata baru dikasih tahu saya presentasinya nggak muncul. Ini yang saya jelaskan tadi soal 12 titik yang sangat berdekatan ini dengan satu titik yang jauh. Ini adalah digital data saya selama bulan Agustus ya, yang saya ambil dari email saya
yang disampaikan oleh sebuah aplikasi. Oke, saya lanjut aja. Ini adalah digital transformation. Yang saya jelaskan 6 komponen di sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah sebuah siklus 45-60 hari di mana secure online platform bisa terjadi. Ini bisa diperhatikan bahwa di sini ada input. Inputnya itu adalah lesson learned, latest digital business concept, teknik, strategi co-creation. Ini menjadi input dan input itu adalah collaboration, formulation, dan execution. Nah, kemudian kita bisa lihat di bagian bawah, di sini ada digital transformation community platform. Ada world class SMEs. Ini adalah salah satu contoh 45-60 hari digital transformation di dalam konteks ekonomi. Ya. Dan kemudian output akan dihasilkan di sini. Bagaimana itu dieksekusi, ada map dan lain-lain. Tapi bisa dilihat di sini bahwa sebuah net ini yang paling penting di sini yang ingin saya sampaikan adalah ini catatan di bawah. Digital transformation has been a term that has been tossed around, terutama di beberapa tahun terakhir. Jadi untuk konteks, saya ambil contoh aja ekonomi misalnya ya. Consumer dan employee are interacting with business in new way, terutama dalam digital transformation adalah memforcing organization. Jadi dia mendorong organisasi untuk memikirkan kembali jalan yang dia gunakan untuk memanfaatkan teknologi dan data. Digital transformation is all about empowering your employees. Jadi, seperti kami menjalankan KKT 124, kami tak mungkin menjalankan ini apabila DPL pengawas kemudian kita tidak empower dulu ya, termasuk di dalam tim kita yang ada di komponen digital transformation community platform ini, yang 4 ini. Kemudian kita ingin tentu engaging your customers. Kalau dalam konteks KKT 124 misalnya, bahwa mahasiswa harus juga tertarik dengan apa yang kita persiapkan. Ya, bagaimana kita membuat itu menjadi sesuatu yang tertarik. Dan kita mengoptimalkan operasi kita. Ya, kita mengoptimalkan operasi dan kita mentransformasi produk kita melalui system of intelligence. So dalam digital transformation, hal yang sangat penting bahwa kita harus membangun sebuah digital change network of excellence. Ini adalah sebuah sistem yang intelligence ya. Yang intelligence, kalau dia tidak maka sistem digital transformasinya bisa tidak berjalan dengan baik. Saya lanjut saja. Ada sebuah buku, nanti siapa yang ingin belajar lebih jauh soal building digital culture, saya kira buku ini cukup membantu dengan panduannya, tetapi saya ingin katakan di sini bahwa dalam digital transformation, posisi dari digital culture itu amat sangat penting untuk keberhasilan yang disebut dengan tadi sistem intelligence. Yang sistem yang mampu mengakumulasi, mendrive pengetahuan dan skill kita, sehingga bisa melahirkan output-output yang baik. Kita bisa lihat ada 3 komponen besar di sini, technology, capabilities, dan proses. Ada cloud, saya kira ini nanti sebentar mungkin disinggung oleh Ner Stanley, AP base, dan seterusnya. Kemudian ada strategi yang dikembangkan, tetapi untuk konteks kita, dalam webinar ini, perhatikan ini, ada faktor kultur, digital kultur yang harus terbangun. Dan dari awal webinar kita ini, tadi dari awal sudah mulai terganggu kita ya, oleh karena antara lain ya culture ini. Coba kita perhatikan embrace change. Jadi kita jadi digital culture yang dituntut di dalam mengembangkan sistem digital itu bahwa kita harus terbuka terhadap perubahan ya dan adaptif. Kalau di KKT 124 mahasiswa mungkin di awalnya mengalami kendala-kendala ya, tetapi tetap harus membuka peluang untuk memahami apa yang diajarkan. Yang berikut adalah kolaboratif. Kalau kita nggak kolaboratif, wah ini berat. Baik kami di DPL pengawas, panitia, maupun mahasiswa, kalau tidak kolaboratif nggak jalan. Dan ini sekali lagi culture ya.
eksekutif buy-in, jadi eksekutif yang membuat keputusan. Jadi memang harus ada keputusan-keputusan yang dibuat oleh eksekutif. Strong digital fluency. Nah, saya kira ini sangat penting ya. Digital system dengan segala perangkat yang kita buat juga harus melekat secara kultur bagi kita bahwa kita bisa melakukan itu secara baik. Fluency. Cross functional team versus silos. Ini silos ini banyak digunakan di dunia ekonomi, tetapi secara umum bahwa dibanding tim itu bermain sendiri, saling tukar. Yang pertama ini adalah tim itu bisa bekerja sama. Silos itu adalah bekerja parsial. Maka secara kultur tentu kita lebih memilih atau secara kultur cross functional team ini yang harus kita dorong terjadi, bukan silos yang bekerja parsial. Sistem bisa tidak bekerja. Yang berikut adalah risk friendly. Jadi kita ramah terhadap resiko. Jadi resiko itu juga sudah bagian dari kultur yang harus dibangun. Dan kita terus melakukan perbaikan dan pengukuran secara kontinu. Saya tidak akan menjelaskan teknologi capability. Saya kira ini ruangnya teman-teman yang lain dan strategi. Tetapi ada persoalan. Kita ada persoalan. Ini yang perlu kita diskusikan. Saya sengaja pinjam gambar yang sebelah kanan. Kalau kita perhatikan mungkin dengan partisipan sekarang yang maksimumnya nanti 2.000, pasti ada orang-orang dengan masker seperti ini nih. Ya, orang-orang yang dengan masker seperti ini dalam masalah digital culture, dia masuk pada poin keberapa ini? Kelima, anonymity. Ya. Jadi orang yang tidak mau tampil secara profilnya adalah tertutup, dan seringkali kita temukan ada mahasiswa bahkan menggunakan profil-profil orang lain. Tetapi di sini ada isu-isu penting yang harus kita perhatikan. Data and trust. Ada data dan tentu harus tingkat kepercayaannya harus seperti apa. Kemudian ada isu, ada masalah di dalam dunia digital, itu adalah informasi security atau tingkat keamanan dari informasi kita. Bayangkan misalnya di bank, informasi kita yang mestinya rahasia, itu kemudian bisa diakses orang atau dijebol orang. Dan saya kira ini adalah keahlian Stanley ya. Kemudian extractive capitalism of digital society. Nah, ini panjang ini kalau didiskusikan, nanti kita bisa diskusikan bagaimana dalam digital society itu ada extractive capitalism yang terjadi. Kemudian seringkali kita berada di dalam digital society, kita menemukan adanya discriminating dan interrogative consumer. Kita dipaksa harus mengikuti, harus memutuskan, dan seterusnya. Kemudian anonymity sudah dijelaskan tadi, cyber stalking, future shock. Future shock ini adalah perkembangan teknologi digital itu kemudian bisa jadi tidak terantisipasi oleh kita, ya. Dan ini adalah persoalan dalam digital culture. Identity theft, jadi ada pencurian identitas. Banyak sekarang kita lihat di medsos, akun saya sudah dihack dan seterusnya dan seterusnya. Fragmented attention, nah ini contoh tadi sudah terjadi. Kita lagi memperhatikan sesuatu, kemudian ada yang memperhatikan lain. Itu bisa terjadi. Information overload, sangat sering terjadi. Dalam grup WA saya contohkan, dalam medsos, grup medsos kita, udah diposting lagi. Dan itu masih berulang. Orang tidak lagi membaca yang sudah terjadi, tetapi kemudian dia reposting, dan seterusnya. Contoh sederhana. Pornografi, surveillance, ini adalah problem yang mungkin juga berkaitan security, bahwa kita akan bisa terawasi, bla bla. Dan technological determination. Saya pingin stres yang paling akhir dalam persoalan digital culture. Ada sebuah catatan yang saya ambil dari sebuah buku yang saya anggap sangat statement dia ini menurut saya sangat penting. A classic negative statement of technological determination. Ini sekarang bisa terjadi dan mungkin akan terus terjadi. Dan ini adalah sebuah tantangan.
the violation of privacy is the loss of freedom. Jadi violation terhadap privasi kita itu bisa adalah kehilangan kebebasan kita ya. Jadi ini amat sangat penting saya kira statement ini. The degradation of electoral politics, sorry saya hanya mengutip ini, tidak ada kaitan dengan pilkada dan lain-lain. Tetapi degradation of electoral politics is the loss of democracy. Saya akan lewat dua kalimat ini, saya pergi ke yang terakhir. Sebenarnya dua kalimat di bagian tengah ini menjelaskan bagaimana pengembang software, mungkin perangkat-perangkat keras lainnya, itu mereka adalah pengembang dan mereka adalah pemilik. Maka ada sebuah kesimpulan yang sangat logis adalah the computer is their machine, its mystic is their validation. Mudah-mudahan kita bisa menangkap apa pesan ini. Mereka adalah pembuat, misterinya, hal-hal yang mistik juga adalah dia yang validasi sendiri. Jadi kita harus menciptakan sistem kita sendiri yang kita kontrol sendiri. Saya kira itu benar Ari, tetapi saya ingin men-stress bagian dari presentasi ini bahwa webinar ini yang kemudian telah didesain oleh teman-teman dengan kapasitas yang bisa mencapai 2.000, kita semua adalah virtual digital community dari webinar ini. Mana webinar ini bisa berlangsung dengan baik, di sana ada sebuah konsep yang bisa kita pegang bersama bahwa digital culture sekali lagi webinar ini bisa berlangsung dengan baik. Ini adalah implementasi dari culture. Jadi webinar ini bisa berlangsung baik apabila kemudian kita memiliki nilai yang kita pegang bersama sebagai anggota dari webinar ini. Nilai itu apa? Bahwa webinar ini adalah membahas tentang digital society. Jadi sepanjang kita semua adalah ingin mengetahui informasi terkait digital society dalam konteks new normal atau adaptasi baru, maka kemudian webinar ini bisa berlangsung dengan baik. Tapi apabila kita sebagai partisipan, kemudian, ini cuma contoh ya, kemudian hanya ingin dapatkan sertifikat, ingin dapatkan bukti bahwa telah hadir, maka bisa jadi nilai kulturnya adalah tidak hakiki. Saya kira itu Nerari yang bisa saya share, selebihnya nanti kita lihat dalam diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Meroda ya yang sudah memberikan kita wawasan ya pengetahuan. Nanti akan ada sesi tanya jawab, tetapi kita tahan dahulu karena kita akan beralih ke pembicara yang kedua dari Stanley Karau, STMTI ya. Ya, silakan langsung saja Mer Stanley. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya melanjutkan saja yang Meroda sudah terangkan tadi ya. Namun saya akan lebih banyak membahas sisi aspek teknisnya dan penerapannya di lapangan gitu kan. Seperti itu. Memang benar untuk di masa pandemi ini infrastruktur teknologi informasi itu khususnya internet ya itu mengalami peningkatan tapi tidak cukup signifikan gitu ya, hanya meningkat sekitar 20-30% ya penggunaannya. Namun di awal Mei 2020 kemarin ya penggunaan internet dunia itu kembali pada posisi normal gitu ya. Jadi kurvanya mulai landai, hanya naik 30% sampai 50% pada jaringan kabel, sedangkan untuk nirkabel hampir tidak ada kenaikan. Gitu. Jadi sebenarnya sebelum masa pandemi orang juga masih menggunakan internet dengan luar biasa itu, seperti itu, terutama untuk pengguna mobile. Nah, ada beberapa catatan yang kita perlu berikan, gitu ya, bahwa secara global naik tidak signifikan. Nah, yang naik signifikan itu sebenarnya hanya penggunaan video conference, karena dulu biasanya kita tidak bervideo conference, tidak berzoom seperti sekarang ini. Ya, di masa pandemi itu makin meningkat. Baru game online, ya,
sebelum masa pandemi itu biasanya game online itu hanya traffic malam, sedangkan sekarang itu sepanjang hari trafiknya itu orang bermain game online. Seperti. Tapi yang perlu dicatat sebenarnya khusus di Indonesia dan Sulawesi Utara itu pengguna wireless itu yang meningkat ya, smartphone dan jalur kabel menurun gitu ya. Jadi yang perlu kita catat sebenarnya saat di masa pandemi ini yang meningkat aplikasinya itu adalah platform game online ya, berbagai game online, video conference, dan e-commerce belum signifikan. Nah ini banyak yang jadi pertanyaan ini karena hasil pemantauan kita dari beberapa device ya. Oke, Facebook sekarang banyak digunakan untuk e-commerce, tapi sebenarnya e-commerce di Facebook itu hanya sebatas untuk menampilkan produk dan mulai melakukan janji untuk lebih komit. Misalnya kita akan membeli barang tersebut, itu biasanya dari Facebook kita akan pindah ke WhatsApp ya. Kemudian transfer uangnya kita masih menggunakan platform yang non digital karena masih transfer rekening. Nah, sehingga aspek e-commerce ini masih kurang di masa pandemi. Karena pengertian e-commerce kan harusnya mulai dari awal produk sampai pada closing penjualan itu harusnya menggunakan platform elektronik gitu ya. Tapi di Indonesia, Sulawesi Utara itu yang terjadi enggak gitu ya. Facebook hanya menampilkan produk, order itu dilakukan di WhatsApp, sedangkan pembayaran masih dilakukan manual gitu, transfer rekening gitu. Sehingga e-commerce belum meningkat tajam gitu kan. Nah, dari Januari 2020 itu sebenarnya sudah cukup banyak ya pengguna internet di Indonesia. Ini saya ambil dari Hotshoot dan VR Sosial gitu kan. Dan konsumsi media digital di masa pandemi itu kalau kita bisa lihat di gambar ini ya, dari beberapa generasi ya, dari generasi Z, generasi X, millennials dan generasi boomer itu cukup berbeda gitu ya. Ya. Misalnya untuk generasi X dan generasi boomer, orang yang sudah tua, mohon maaf gitu ya, itu cenderung mengambil online TV dan broadcast TV gitu ya. Sedangkan untuk generasi Z dan millennials gitu ya, mereka itu langsung ke online, ke on demand video, ya broadcast TV, musik streaming dan video games. Jadi perbedaannya di antara beberapa generasi seperti itu. Nah, ya jelas ada perubahan dalam perilaku manusia yang menimbulkan budaya baru ya. Tapi sebenarnya budaya digital baru itu ya ditulis oleh Profesor Mary Aiken dan Profesor Patricia Wallace gitu bahwa muncul apabila manusia menggunakan internet gitu ya, dengan sedikit berlebihan gitu ya. Mereka menjelaskan bahwa ada hal utama yang harus dilakukan bagi pengguna internet ya. Yang pertama TDE ya, faktor time distortion effect atau kita menyebutnya biasanya lupa waktu ya. Tiba-tiba sore gitu ya. Tiba-tiba malam gitu kan seperti itu ya. Dan yang kedua TDE ini yang sudah disinggung tadi oleh Mner Oda ya, online disinhibition. Saat kita datang di Facebook, kita menampilkan bukan kita gitu ya. Maka kita percaya bahwa kita bisa anonim, kita bisa tidak terdeteksi, kita tidak bisa dikenali, jadi kita sembarangan aja. Kayak contoh baru tadi waktu webinar itu baru dimulai, saya mendengar ada akun gitu ya. Ada akun yang dia beri namanya akun di Zoom itu adalah admin KKT 1 dan ternyata dia gitu. Pada saat saya, pada saat ini keributan, tapi namanya baru admin 124 gitu. Nah itu contoh bahwa mereka bisa terdeteksi gitu, padahal kita langsung terdeteksi dan saya langsung remove dari Zoom ini gitu ya. Seperti itu. Jadi itu masalah ODE gitu ya. Bahwa mereka pikir mereka bisa tidak dikenali, bisa tidak teridentifikasi gitu. Nah, di dalam budaya digital baru. Dan yang ketiga masalah ketagihan dan atau gangguan kepribadian gitu kan ya. Nah, ini budaya digital baru lupa waktu ini memang fenomena yang cukup menarik ini. Kenapa? Karena tidak pernah ada kita datang pada waktu di mana ada 4 generasi yang bekerja bersamaan gitu ya. Contoh misalnya pelaksanaan KKT 1 ini gitu ya. Itu generasi milenial di situ ya. DPL dan pengawas ya. Kemudian hampir sebagian DPL pengawas itu adalah generasi X ya. Kemudian ada generasi boomer dan ada generasi tradisionalis gitu ya.
peserta KKT sendiri di milenial gitu. Itu. Sedangkan budaya komunikasi generasi berbeda gitu ya. Mohon maaf, yang tradisional itu harus ada surat gitu. Tugas untuk turun lapangan gitu kan. Sekarang ngapain surat tugas? Kita perlu pemberitahuan via WhatsApp. Dan mari kita turun lapangan gitu. Nah, itu jadi sebuah budaya sebenarnya ini. Sedangkan ada yang mau di telepon gitu. Ada yang mau harus pakai surat gitu kan, seperti itu. Nah, itu contoh akibatnya terjadi apa? Kita harus banyak menggunakan aplikasi teknologi gitu. Dalam sekali waktu. Nah, itu sering membuat kita menjadi lupa. Kita harus menggunakan surat, kemudian kita harus menelpon tersebut, ya. Kita harus pakai email, media sosial, ya, dan kita harus pakai WhatsApp dan sebagainya. Sehingga di handphone kita, di alat smartphone kita ini begitu banyak aplikasi yang harus kita install dan akhirnya membuat kita banyak menghabiskan waktu itu harus memahami aplikasi tersebut. Jadi banyak isu etika, ya. Mungkin untuk generasi tradisionalis dan boomer mengharap kalau di WhatsApp itu harus sopan, ucapan selamat pagi. Sedangkan milenial cukup dengan halo guys, apa kabar, kegiatan hari ini ya, gitu kan, seperti itu. Itu sering kali terjadi. Ya. Bagaimana kita menyikapi itu dalam budaya digital baru, seperti itu. Nah, dan berikut itu terkait masalah OD itu atau masalah identitas diri kita itu sebenarnya kita semua harus belajar bagaimana mengkonstruksi identitas yang ingin kita tampilkan di media sosial atau di media sekarang ini. Ya, kita idealnya ya kita harus tahu apa diri kita di dunia nyata, itulah juga diri kita di dunia online. Sehingga kita rujuk pada konsep yang namanya identity gitu ya, atau identity seperti itu, dan akhirnya kita sampai pada identitas kita itu adalah kinerja kita gitu. Mungkin adik-adik belum tahu, tapi sekarang itu sudah banyak perusahaan-perusahaan itu yang men-tracking akun media Anda sebelum Anda diterima ke perusahaan tersebut gitu ya. Sehingga jika Anda pernah memposting sesuatu di media sosial yang dianggap etika perusahaan, meskipun Anda hasilnya baik ya, yang bagus gitu, penelitiannya bagus, tapi bakalan tidak diterima mereka melihat history dari identitas digital Anda yang Anda tinggalkan di media sosial itu. Ya, itu yang harus diketahui oleh adik-adik sekalian. Begitu juga kita yang sedang kerja, ya, kita tidak boleh lagi menganggap bahwa Facebook itu sesuatu yang sembarangan gitu. Apa yang kita post itu tidak akan dilihat oleh atasan kita gitu. Karena faktanya gitu, atasan kita dan bawahan kita semuanya ada di media sosial, sehingga sikap kita yang kita tunjukkan di media sosial itu juga akan menjadi performance kita. Kita akan dinilai berdasarkan apa yang kita tampilkan di media sosial itu, sehingga perlu sekali untuk mengkonstruksi identitas di dalam budaya digital baru ini. Nah, kalau soal ketagihan, ya memang sudah banyak dilaporkan ya, yang saat ini yang masuk di kategori ketagihan itu soal bermain game, gitu. Masuk di kategori DSM-5, Diagnostic and Statistical of Mental Disorder. Saya berharap untuk seri kedua besok itu juga akan membahas tentang ini, bagaimana budaya digital itu orang-orang makin biasa untuk ketagihan sehingga efeknya di dunia nyata. Nah, jadi isu terbesarnya ini di budaya digital ya sebenarnya ya, online ethics dan online security gitu. Sudah disinggung tadi gitu. Online disinfeksi itu biasa kita sebut hoax. Nah, di Indonesia untuk cybercrime yang terkait di Indonesia kan paling tinggi dua aja ya, masalah hoax ya, dan yang kedua itu bicara soal media sosial ya, itu kita perhatikan gitu ya. Jadi hoax dan pencemaran nama baik di dunia digital sangat tinggi untuk kasus di Indonesia. Nah, bicara soal hoax itu sebenarnya ada 3 bagian, yaitu soal disinformasi, misinformasi, dan malinformation. Ini kita harus pahami gitu ya.
Karena kalau informasi itu jelas-jelas info dan cenderung untuk merusak. Juga misinformasi itu hoax ya. Tapi kadang tidak merusak. Kadang seringkali itu hanya berita-berita parodi atau sekedar menjadi hiburan. Saya itu hoax gitu. Baru kemudian ada malinformation itu berdasarkan kenyataan ya, tapi tidak mengakibatkan kerusakan. Nah, ini kita harus paham ini karena dimensi-dimensi hoax ini banyak gitu ya. Nah, khusus di masa pandemi Indonesia ini itu banyak loh berita hoax gitu ya. Terkait dengan COVID-19 ini dicatat oleh Info itu setiap hari ya, di Indonesia itu ada 5 ya, isu hoax terkait dengan COVID-19. Ya, ini cukup tinggi. Ini menunjukkan di mana termasuk Sulawesi Utara dan Manado itu memproduksi hoax sangat besar dan cenderung kita termakan dengan isu hoax. Sehingga harus ada langkah-langkah preventif gitu ya. Saya karena banyak di kerja terpadu pusat kali ini benar-benar selalu memposting gambar infografis berita yang menangkis isu-isu hoax dari hal-hal yang sederhana, tulisan yang benar, memakai masker yang benar dan sebagainya. Saya kira itu sangat efektif gitu yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian masalah online ethics, nah ini yang jadi perdebatan kita ya, karena kita tahu bersama suatu pesan ya, komunikasi itu bisa tersampaikan dengan baik ya apabila minimal dia terdiri dari kata, suara dan body language. Nah, soalnya ini ya apabila kita menggunakan WhatsApp misalnya ya, kita untuk menyatukan ketiga karena WhatsApp hanya pakai kata-kata ya, ada sih menggunakan voice, ada juga video, tapi itu jarang attach video. Sehingga ini rentan dengan masalah etik, ya, rentan dengan masalah etik. Contoh yang sederhana seperti di grup WhatsApp, di situ ada mahasiswa dari generasi milenial, mereka bisa, hey guys, hari ini apa ya? Mereka di situ ada dosen yang dia umurnya tradisionalis, ya, dia mungkin kata guys di situ adalah melanggar etik gitu ya. Padahal belum tentu gitu karena dari sisi generasi sebenarnya kata guys itu untuk generasi milenial itu adalah sapaan umum senormal seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam seperti itu ya. Itu yang harus kita banyak perdebatan ya, seperti waktu kita akan tadi itu kan moderator memberikan aturan yang dipahami. Ini harus dipahami. Satu cara kita membuat di dalam penggunaan media sosial sebenarnya seperti itu. Nah, dan terakhir itu soal online security ya. Kita sekarang makin banyak berhubungan dengan virus ya, makin banyak malware ya. Malware itu contohnya virus, ya, ada phishing, ada cracker, spyware dan sebagainya. Itu kita membuka browser langsung dipenuhi dengan ya, seperti itu. Bahkan sendiri makin banyak virus-virusnya ya. Ini yang kita harus waspadai. Terkait akun media itu karena kita tidak ada password yang baik. Sudah dibilang berulang-ulang password itu minimal harus 8 karakter ya, idealnya 12 sampai 16 karakter ya, dengan kombinasi angka huruf dan tanda apostrof tertentu gitu. Tapi kita cenderung tidak lagi masuk pada teknologi 2FA gitu ya, atau pada angka kepentingan gitu yang sering kita pacaran gitu. Baru yang ketiga itu adalah isu privasi di mana kita mengumbar data kita sendiri ya di media sosial gitu ya, tiket yang ada nomornya kita upload ya, KTP yang ada nomornya kita upload ya, KTP anak sembarangan kita upload, sehingga ini menyangkut masalah privasi. Nah, jadi untuk budaya digital baru itu kita harus punya solusi. Saya memberi beberapa. Yang pertama pendekatan personal ya, harus bisa dibedakan ya. Grup itu adalah dunia sosial, sedangkan chat itu adalah pendekatan personal ya. Paham teknologi ya,
Bagaimana caranya menggunakan WhatsApp dengan baik, bagaimana caranya menggunakan Zoom dengan baik, bagaimana caranya menggunakan email dengan baik, gitu ya. Baru ada perlindungan komunitas. Nah ini contohnya relawan TIK, gitu ya. Mereka banyak itu sebenarnya salah satu upaya perlindungan komunitas. Nah baru juga ada penegakan hukum. Tentu polisi, jaksa, kehakiman harus terlibat. Kalau saya sebagai dosen itu akan memilih cara yang nanti, gitu ya. Untuk edukasi masyarakat mungkin impact-nya lama, hasilnya lama, tapi menurut saya itu jauh lebih efektif, gitu ya. Seperti itu. Jadi saya kira itu aja yang bisa saya bagikan budaya digital baru ini. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Saya kembalikan ke Ner Ari. Silakan Ner Ari. Terima kasih Ner Stanley ya, yang sudah menyampaikan, memberi wawasan, sama seperti juga dengan Ner Oda memberi wawasan kepada kita tentang digital culture ya, dan new normal yang sudah menjadi sering didengung-dengungkan pada saat ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, sudah ada 2 penanya melalui fitur chatting. Tapi kami akan berikan dulu kesempatan kepada Bapak Erianto, Ketua Relawan TIK Indonesia. Selamat datang Pak Eri ya, yang sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kita pada webinar sore hari ini. Jadi sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Eri Erianto, Ketua Relawan TIK Indonesia. Kepada Bapak kami persilakan. Pak Eri. Halo. Pak Eri. Izin mute di unmute. Bagaimana? Di unmute, harus di unmute dari host yang di Zoom 2. Oh, sebentar. Ya. Terima kasih semuanya. Salam para menir yang ada di sini. Wah, ini orang-orang hebat semua yang ada di Sulawesi Utara. Terima kasih telah bergabung dalam satu acara kami. Etik Berkreasi. Dan kami sudah yakin dari awal kalau teman-teman di Sumatera, di Sulawesi Utara ini pasti akan banyak yang bergabung, dan ini adalah Zoom kedua. Yang pertama sudah full 1000, ini sudah mendekati 500. Salut untuk Menerioli. Terima kasih teman-teman, materi-materi tadi keren. Selamat datang ke area kami, area literasi digital. Terima kasih untuk para narsum yang sudah bergabung, dan materi-materinya kami lihat dari satu tempat tadi keren banget. Memang di masa ini kami di Relawan TIK sebagai pendamping masyarakat yang menjaminkan teknologi ini bisa dinikmati dengan aman, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat, butuh banget pendampingan dari teman-teman semua. Jadi teman-teman semua ini mahasiswa semua kan ya, saatnya untuk tidak egois untuk menikmati teknologi sendirian. Saatnya bergabung bersama, kita dampingi masyarakat, kita dampingi lingkungan. Banyak hal yang berubah, banyak hal yang terjadi dengan pandemi ini. Tapi tadi sudah dinyatakan pandemi bukan lagi alasan bahwa
teknologi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Mudah-mudahan dengan sesi-sesi yang teman-teman ikutin ini bisa membuat kita bukan lebih melek dengan teknologi. Kalian semua sudah orang hebat di teknologi. Tapi yang pasti lebih termotivasi untuk bisa mendampingi masyarakat. Lebih termotivasi untuk bisa lebih menjadi pionir di wilayahnya, di daerahnya, di kampusnya, mendampingi mereka untuk bisa menikmati teknologi bisa lebih bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Pandemi adalah cara Tuhan untuk menggerakkan kita lebih kenal, lebih dekat dengan teknologi. Mungkin itu aja, salam salut untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman relawan TK Sulawesi Utara, untuk teman-teman Manado, Menir Yoli, thank you banget, untuk menir-menir yang lainnya. Mungkin itu aja, terima kasih, salam sejahtera, salam sehat semuanya, jangan lupa dengan protokol kesehatan, tetap menjadi pendamping masyarakat, tetap menjadi pionir, tapi juga tetap menjaga kesehatan. Sayangi keluarga, sayangi pacar-pacar kalian. Salam sehat dari saya, bangga jadi relawan TIK Indonesia. Ya, terima kasih Pak Eri, salam sehat juga dan sukses selalu buat Pak Eri ya, yang telah berkenan hadir di acara webinar kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Pak Eri Eriwanto, Ketua Relawan TIK Indonesia. Terima kasih Pak. Sebentar tambah koreksi ya, silakan, Pak. Fajar Eridianto. Oh. Ya ampun dah. Potong honor ya. Siap. Jadi terima kasih kepada Bapak Fajar Erianto ya, Ketua Relawan TIK Indonesia. Kita beri aplaus dulu adik-adik sekalian. Oh beneran aplaus. Terima kasih. Lanjut, silakan lanjut. Terima kasih Pak Eri. Lanjut, ini sudah ada penanya ini yang sudah saya catat ya. Jadi yang pertama dari Eljan Maniku ini ya, ada 2 pertanyaan. Jadi izin bertanya, bagaimana kita sebagai mahasiswa mengatasi dan menjadi bagian budaya baru atau digital society yang lagi ramai dibahas? Karena sekarang juga sudah banyak penyimpangan seperti influencer yang bisa mengakibatkan rusaknya kebebasan demokrasi. Itu pertanyaan pertama. Baru yang kedua, oh sama, oke. Langsung dijawab saja ya. Silakan Ner Oda, kami baik. Silakan. Ya, terima kasih Merari atas kesempatan lagi dan juga buat penanya tadi ya. Wah, ini menarik karena hal yang ditanyakan sudah dibahas kemarin di beberapa media. Saya cukup mengikuti. Jadi memang di era sekarang ini kita juga memang harus mendorong diri ya, empower ourselves ya, empower. Jadi kita harus mendorong diri. Tadi Pak Eri udah sampaikan bahwa kita nggak bisa egois, kita harus menjadi bagian dari teknologi dan di era digital ini sekali lagi kalau ditinjau dari aspek culture. Ini adalah sesuatu yang dinamis. Terkait yang ditanyakan tadi, saya ingin mengulang bahwa member of digital society itu adalah sesuatu yang semestinya diikat oleh nilai yang basic hakikinya itu adalah nilai atau value yang mereka bangun. Jadi dalam sebuah society, digital society, mestinya itu dibangun memang untuk suatu kepentingan tertentu. Saya sering melihat kalau yang dikatakan influencer tadi, saya kira dalam suatu situasi yang lain ya, yang memang dalam diskusi yang saya ikuti di media itu ada suatu peran tertentu yang kemudian dilaksanakan oleh suatu tim untuk menginformasikan sesuatu. Saya tidak melihat juga bahwa itu terlalu jauh sampai di urusan demokrasi yang the lost freedom atau kita kehilangan kebebasan demokrasi juga. Saya kira cara yang kita bisa pakai antara lain ya kita lebih aktif. Kita harus memberikan informasi
sekali lagi informasinya tentu yang baik, yang benar, yang informatif, ya edukatif, yang harus kita share. Hanya itu cara kita melawan, dan tidak kemudian kita tahu suatu informasi itu adalah tidak valid atau kurang memiliki dasar yang kuat, tapi kita ikutan menyebarkan atau membawa dia ke ruang-ruang diskusi yang lain. Dengan demikian akhirnya kita ikutan juga membuat itu menjadi sesuatu yang harus dibaca oleh banyak orang. Saya kira itu perannya harus dibuat. Tadi ada penanya lain bahwa bagaimana di era sekarang kita banyak melakukan pertemuan virtual meeting, dan bagaimana kita mengembangkan diri, mendorong diri menjadi bagian terintegrasi dari sistem itu. Sekali lagi saya ingin merujuk kepada pelaksanaan KKT, karena ini adalah sesuatu yang memang kami siapkan dengan segala pertimbangan, evaluasi, bahwa saya percaya bahwa digital data, information, dan everything terkait digital itu harus diletakkan dalam sebuah sistem yang intelijen, sistem yang baik. Sistem yang baik itu tidak mesti dia berat sekali. Contoh sebuah aplikasi, misalnya saya kemarin dalam sebuah diskusi terkait implementasi sebuah aplikasi yang dalam tanda petik diaplikasikan dalam sebuah konsep membangun sebuah kota. Bagi saya informasi itu tidak mungkin diterima oleh konsumer, pengguna itu dengan mudah. Bobot informasinya udah sangat berat aplikasinya untuk diterima. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Jadi tim kreatifnya juga harus hebat. Begitu juga di mata kuliah, mohon maaf, KKT kami tidak mendorong setiap hari kita Zoom meeting, saya kira begitu ya, understand? Tetapi ada banyak aplikasi-aplikasi lain, media-media komunikasi lain yang sederhana. Kita meletakkan virtual meeting kita yang berat, yang besar itu hanya untuk konteks koordinasi. Contoh yang lain yang bisa adik-adik mahasiswa perhatikan, memang di era sekarang ini, di mana kita dijejali oleh begitu banyak hal-hal yang tidak bisa kita jangkau secara langsung, karena kita bekerja di rumah, KKT juga ada di kampung masing-masing, maka kami menyiapkan sebuah sistem digital yang kemudian memudahkan mahasiswa untuk tidak perlu bertemu dengan kami, tidak perlu juga untuk kemudian kalian tanda tangan yang lain. Memang ada satu tantangan, apakah di era sekarang ini digital dokumen lah terutama itu sering masih dipertanyakan ya. Contoh kemarin ya, surat kita yang PDF itu masih diminta yang original, sementara kita dalam situasi yang tidak mudah melakukan pergerakan. Saya kira ini juga perlu diperhatikan. Dalam konteks culture yang besar, saya berharap sekali bahwa di dalam digital culture hati-hati juga ada di sana ada sharing culture ya, jadi cultural transformation namanya ya. Kita ini ada di wilayah yang secara kultural disebut dengan budaya timur ya. Kita ada sekitar 5 lah budaya besar di dunia ini. Contoh, kalau saya membuat komunikasi dengan teman-teman Eropa, kami jarang sekali pakai kata maaf ya. Kata maaf bagi kita itu hanya digunakan bagi teman-teman dengan Western culture-nya adalah sesuatu ketika kita membuat salah. Tetapi kecenderungan di kita, di orang-orang timur dengan budaya timur adalah panjang sekali kata-kata kita. Akhirnya kemudian suka terjadi kesalahan dalam menggunakan kata-kata. Saya kira memang kita harus be smart, ya, kita be smart dan adaptif. Saya sepakat bahwa salah satu tool, salah satu dasar juga kita mengembangkan digital culture itu adalah kita membuka diri. Nah, memang ini adalah sesuatu yang menjadi tantangan bagi kita ya. Sekarang di era sekarang ini, bolehkah kita membuka diri untuk perubahan-perubahan termasuk teknologi tadi. Saya lagi mengawal satu kelompok kecil nelayan remaja dan pemuda. Sampai di hal yang tadi dikatakan Mer Stanley. Apakah kita hanya menyentuh soal produknya atau sampai marketing, sampai dari hulu ke hilir. Nah, meskipun mereka
hanya komunitas nelayan dan mereka bahkan remaja dan pemuda, kami justru mendorong dia untuk kemudian mengembangkan sampai e-marketing. Nah, sekarang KKT Posko 19 Malalayang saya kira sudah berkunjung ya ke tempat itu, dan saya kira itulah bagian dari yang real, antara lain kita mendorong kerja-kerja kita di masyarakat lewat pendekatan digital society ini, memanfaatkan teknologi untuk produktif. Tetapi di era ini sekali lagi tetap healthy, safe, produktif. Ini adalah 3 hal yang opportunity yang ditawarkan oleh digital system. Saya kira itu. Mohon maaf terlalu panjang. Ya, terima kasih Ner Oda. Sebelum saya berikan kesempatan Ner Stanley juga untuk menambahkan, jangan lupa adik-adik peserta untuk absen ya di s.id/rtik berkreasi sulut hadir, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Relawan TIK di instagram.com/relawantik. Lalu silakan Ner Stanley ingin menambahkan, kami persilakan. Oke, Ner Ari, terkait dengan beberapa solusi ya, saya kira itu ya, seperti yang saya tunjukkan slide saya tadi ya, sebenarnya beberapa solusi yang bisa kita lakukan ya untuk menyesuaikan di dalam budaya digital baru ini ya. Pertama, kita harus sering melakukan pendekatan personal. Pendekatan personal itu sangat penting gitu, karena sebenarnya banyak fitur-fitur media sosial yang mengizinkan adanya pendekatan personal. Seperti itu. Baru yang kedua, kita harus paham teknologi gitu. Bahwa Anda memainkan WhatsApp itu berbeda kalau Anda memainkan Instagram. Seperti itu. Begitu juga kalau Anda dalam satu grup WhatsApp berbeda saat Anda ada di grup Facebook. Nah, itu harus dipahami, tidak ada cara lain gitu. Memang ada masalah dalam memahami teknologi ini. Teknologi ini terlalu cepat, aplikasi berbasis internet itu terlalu banyak berkembang, sehingga kadang-kadang kita agak sulit gitu untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan teknologi baru. Tapi tidak ada cara lain gitu ya. Kita harus bisa gitu ya. Misalnya sekarang itu hampir setiap posko berkomunikasi lewat grup WhatsApp. Ya minimal kita harus tahu cara menggunakan teknologi itu. Nah, baru ada masalah perlindungan komunitas di sini ya. Perlindungan komunitas di sini itu contohnya ya Anda bergabung misalnya dengan relawan TIK ya. Ada bergabung misalnya dengan grup-grup e-learning. Di media sosial itu banyak sekali komunitas-komunitas yang bermunculan dan kita bisa belajar dari situ ya. Nah, baru tentu saja ini ada masalah penegakan hukum di situ apabila Anda telah melanggar ya. Dan yang terakhir itu melakukan edukasi tanpa henti. Sebenarnya seri-seri webinar itu adalah salah satu cara untuk kita melakukan edukasi tanpa henti. Saya kira itu saja untuk host yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke Terima kasih Ner Stanley. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ner Oda dan Ner Stanley itu juga sudah mencakup jawaban dari Marfil Roxy Taru ya, yang sudah bertanya tadi tentang digital culture ya, membuilding karakter kita dalam digital culture, itu sudah terjawab. Dan bila masih ada pertanyaan lainnya, ini adik-adik mahasiswa ini sangat kenal sekali dengan Ner Oda dan Ner Stanley dan punya kontaknya ya. Ner Oda dan Ner Stanley, silakan ya, tidak harus saat ini, mungkin belum terpikir saat ini, nanti setelah acara ini selesai atau sebentar malam atau besok terpikir, silakan, nanti juga materinya akan dibagikan. Kemudian mungkin buku-buku yang tadi disampaikan oleh Ner Oda dan Ner Stanley, kalau adik-adik berminat silakan langsung hubungi secara pribadi ya. Mungkin bisa diberikan file PDF e-booknya. Jadi kita akan segera akhiri. Sekali lagi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di s.id/rtik berkreasi sulut hadir, dan jangan lupa follow Instagram ya. Sekali lagi jangan lupa follow Instagram Relawan TIK Indonesia di
www.instagram.com/relawantik ya. Segera silakan diklik, yang pakai komputer segera masuk, atau yang pakai HP juga langsung di follow, dan pastikan adik-adik sudah mengisi daftar hadir sebagai bukti ya. Nanti kita akan mengecek ya, walaupun ini ribuan, kita akan dengan sabar mengecek nama-nama yang mendaftar. Oke, sekarang kita akan tutup kegiatan kita pada hari ini. Penutupan akan dilakukan oleh Ketua Relawan TIK Sulawesi Utara, Bapak Yoli Rinengan, STMM MSc. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bapak Insinyur Ari Lumenta. Yang pertama tentunya kita bersyukur karena sudah selesai di sesi hari yang pertama untuk cyber kreasi, etik berkreasi, dan terima kasih kepada para narasumber, Pak Rignolda Jamaluddin sebagai Ketua KKNT Unsrat, kemudian Ner Stanley Karo yang sudah memberikan materi, dan kita teman-teman adik-adik mahasiswa, kita besok akan bertemu lagi di sesi hari kedua untuk etik berkreasi. Ada pembicara yang lain juga, Dr. Grace, untuk besok. Mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk join, untuk gabung di waktu yang sama, jam 4 sore. Terima kasih kepada kita semua, adik-adik, mahasiswa, dan semua yang sudah hadir. Jangan lupa seperti tadi, Mer Ari bilang, isi absen, dan kita akan mendapatkan sertifikat. Itu saja, Pak Moderator, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ketua Relawan TIK Sulawesi Utara, Bapak Yoli Rinengan. Diingatkan sekali lagi, jangan lupa mengisi daftar hadir di s.id/rtik berkreasi sulut hadir, dan follow Instagram ya, di instagram.com/relawantik. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa daftar hadir yang adik-adik isi untuk sertifikat juga merupakan daftar hadir sebagai peserta ya KKT, dan diingatkan kembali besok untuk sama-sama kembali hadir, kita akan mengisi absen dan mendapatkan sertifikat ya sebagai pengganti absen yang biasa kita isi. Tolong sampaikan ke seluruh teman-teman ya, yang itu wajib kita hadir karena ini pembekalan, bukan pembekalan, ini menambah wawasan, memberi wawasan kepada adik-adik untuk menghadapi new normal baru di era digital saat ini. Oke, baiklah. Tadi sudah ditutup oleh Ketua Relawan TIK, maka dengan ini, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka webinar Digital Society ya pada sore hari ini kita akan tutup, dan kita akan bertemu kembali besok ya. Jangan lupa besok catat, silakan catat di kalender semua adik-adik, jam 4 sore, catat. Jadi sebelum jam 4 sore sudah bisa masuk supaya tidak lagi berdesak-desakan. Jadi walaupun ini digital ya seperti fisik, berdesak-desakan nanti ketinggalan dan harus masuk ke room kedua. Oke ya, dengan demikian saya akan menutup saja kegiatan ini, dan mohon izin kita akan leave, dan selamat beraktivitas kembali kepada adik-adik ya. Teruskan program yang sudah direncanakan, jangan tanya-tanya kapan tarik, nanti akan ada waktunya. Yang penting fokus saja di apa yang adik-adik sudah program rencanakan untuk dilakukan. Sekian dan terima kasih.